Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada, kiranya kita masih terus dalam perlindungan Tuhan dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi dalam persekutuan dengan Tuhan, yaitu ayat renungan harian. Sebelum kita membacakan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dengan terbangun dari tempat tidur kami sujud menyembah-Mu, ya Allah yang maha baik. Terangilah mata rohani kami dan bukalah mulut kami agar kami mempelajari firman-Mu dan mengerti perintah-Mu serta melakukan kehendak-Mu. Juga agar kami mau mengaku kepadamu dengan segenap hati kami dan memuji nama-Mu yang kudus. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dari kekal hingga kekal. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, tertulis di dalam 1 Samuel 2 ayat 10. 1 Samuel 2 ayat 10 demikian firman Tuhan. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah sanggup mengerjakan jauh melampaui yang kita doakan atau kita pikirkan. Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan sesungguhnya Tuhan Allah kitalah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi langit, dan bumi dengan segala isinya. Sekarang, kalau kita tahu kebenaran bahwa Allah sanggup mengerjakan jauh melampaui yang kita doakan atau yang kita pikirkan, maka pertama-tama, janganlah pernah kita membatasi kuasa Allah. Sebab Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Sekarang sebagai orang percaya, marilah kita memiliki impian besar. Bukan karena kemampuan kita besar, melainkan karena Allah kita yang besar. Imanilah kebenaran bahwa Allah sanggup mengerjakan segala sesuatu yang Ia mau, walaupun itu jauh melampaui logika manusia. Logika manusia dibatasi oleh pengetahuan, pengalaman, lingkungan dan pergaulannya. Sedangkan langit adalah tahta Allah dan bumi adalah tumpuan kakinya. Jadi logika kita harus takluk kepada iman. Mari gunakanlah logika kita sebagai tangan dan kaki iman. Mari kita lihat ayat perikop kita. Ini adalah pujian Hana, di mana latar belakangnya mengapa dia mengutarakan pujian kepada Tuhan, karena dia seorang ibu dan suaminya Elkana. Suaminya Elkana menikah dengan perempuan lain lagi yang bernama Penina. Lalu Penina melahirkan seorang anak bagi Elkana suaminya. Sedangkan Hana belum dikaruniai Tuhan. Lalu Penina selalu memojokkan Hana. Karena itu Hana berdoa kepada Tuhan di baitnya yang suci. Dia memohon, Tuhan berikan saya seorang anak laki-laki. Dan bila Tuhan berikan saya seorang anak laki-laki, saya akan persembahkan lagi kepadamu, melayanimu di rumahmu ini. Elia melihat Nabi Elia pada waktu itu. Lalu Elia berkata kepada Hana, pulanglah, terjadilah seperti yang engkau imani. Dan puji Tuhan,
Hana dikaruniai anak, lalu diberikan nama Samuel. Sesuai dengan perjanjian atau najar dari Hana, Samuel diserahkan kepada Tuhan di bait sucinya. Dan karena sukacita Hana itu karena Tuhan menjawab doanya, inilah perikop ini 1 Samuel pasal 2 adalah pujian bagi Tuhan. Hana memuji Tuhan karena Allah menjawab doanya yang meminta seorang anak laki-laki. Tema dari doanya adalah keyakinannya kepada kedaulatan Allah dan ucapan syukurnya atas semua yang Allah sudah lakukan. Maria, ibu Yesus, juga membuat lagu pujian tersendiri ketika Maria dipercayakan melahirkan Mesias. Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Injil Lukas pasal 1 ayat 46. Seperti Hana dan Maria, kita juga hendaknya yakin tentang kendali tertinggi Allah atas berbagai peristiwa dalam hidup kita. Kita hendaknya bersyukur atas cara-cara Allah memberkati kita. Dengan memuji Allah, kita mengakui kendali tertinggi ada di tangan Allah atas semua masalah kehidupan kita. Jika kita tahu bersyukur karena menerima yang baik dari Tuhan, kita juga patut tahu bersyukur manakala kita juga menerima hal yang tidak baik. Sebab semua yang terjadi dalam hidup orang percaya adalah atas kehendak-Nya. Mari kita renungkan sejenak. Peristiwa manakah yang sering kali membuat kita bersyukur? Apakah di saat senang atau susah? Apa hal yang membuat kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan? Apa yang akan kita lakukan supaya mampu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal? Pengalaman Hana dalam perikop 1 Samuel ini menjadi sebuah renungan yang harus kita ingat dan imani, bahwa bersyukur atau memuji Tuhan adalah bagian dari kesaksian iman percaya. Sebab iman yang hidup adalah iman yang harus dipersaksikan dalam setiap tindakan. Oleh sebab itu, orang percaya harus setia bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal, dalam kondisi apapun. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Karena itu, janganlah pernah berkata mustahil. Mustahil. Karena bagi Allah segala sesuatu mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jangan pernah ragu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Yesus menyertai kita. Jangan pernah membiarkan diri kita diperdayai oleh iblis. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Terakhir, mari kita menjalani hari ini dengan tekun sambil tetap memiliki impian yang besar. Hari ini air mata boleh mengalir. Hari ini persoalan atau masalah kita boleh ada. Hari ini beban berat boleh ada. Tapi orang-orang yang menabur dan berdoa dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Karena Allah yang bekerja di dalam Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semuanya, maka marilah kita terus mengandalkan Tuhan. Terpujilah Tuhan, Dia sanggup mengerjakan jauh melampaui yang kita doakan dan pikirkan.
Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu mengajarkan kami untuk bersyukur memuji nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam pujian kami mau menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan yang terus menyertai dan melindungi kami. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan, kami sadar atas kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami. Mari Engkau Tuhan yang menyempurnakan, dan ampunilah dosa pelanggaran kami. Layakkan kami menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.